Iya, kayak menarik kan ya. Ingat emoticon smile kayak apa? Gitu kan ya. Selalu ada lengkungannya kan, bukan lurus begini kan ya. Kalau lurus apa itu? Emoticon apa itu? Kalau lurus itu manyun ya. Kalau smile pasti ada lengkungannya. Ya, senyuman itu adalah garis lengkung. Fungsinya meluruskan yang bengkok. Oh gitu. Garis lengkung fungsinya meluruskan yang bengkok. Anda tampil, mereka belum kenal kita datang dan senyum. Harapannya apa? Mereka merasa diterima. Yang tadinya merasa bengkok karena belum kenal itu jadi kayaknya enak juga nih orang ini gitu. Jadi jangan lupakan senyum, dan senyum ini usahakan untuk selalu hadir ya di setiap sesi-sesi kita. Jangan pernah tampil dengan wajah yang manyun atau wajah yang cemberut. Lupakan sejenak masalah hidup kita di luar panggung itu. Begitu di panggung, kita tampil untuk mengentertain mereka, di antara dengan senyum kita. Jadi jangan lepaskan senyum dari penampilan kita. Yang kedua, E-nya apa? Eye contact, kontak mata. Pastikan kontak mata kita ke audiens, menciptakan koneksi dengan audiens kita. Jangan ke yang lain, misalnya melihat ke atas atau ke bawah. Ketika Anda melihat ke sana, ujung sana, atau ke bawah seperti ini, entah kenapa audiens merasa tidak dihargai. Kenapa? Karena fokus Anda bukan ke mereka kan. Kalau mereka memutuskan tuh, ya udah kalau gitu saya nggak juga ngelihat ke audiens, ke speakernya, saya asik dengan diri saya sendiri, salah nggak mereka? Enggak. Karenanya supaya nggak seperti itu, kita harus jaga kontak mata kita dengan mereka. Lihat. Bahkan ini bisa jadi strategi kita. Tadi saya katakan, strategi untuk mengumpulkan energi positif ketika tampil di kandang macan gitu ya. Di panggung yang kita nggak kuasai, karena audiensnya betul-betul asing bagi kita. Ini bagus banget strategi ini. Tampil, senyum, lalu kemudian melihat dari ujung, sapukan ke semua audiens. Balik lagi, sambil diingat di titik mana ada wajah-wajah ramah, ada wajah-wajah senyum, ada wajah-wajah bersahabat, dan ada wajah-wajah intimidatif, nggak peduli, bahkan sedang asik dan diri sendiri. Oke. Ketika ngomong, mulailah dengan mencari sudut-sudut di mana wajah ramah itu berada, di mana wajah senyum itu ada. Hindari sudut-sudut yang ada wajah intimidatifnya. Kumpulin dulu energinya. Sudah, baru kemudian kita menyapa mereka yang intimidatif, menyapa mereka yang asik dengan dirinya sendiri, menyapa mereka yang bla 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 seterusnya. Itu penting, jangan dibalik. Wah, sana ada wajah intimidatif, langsung kemudian di sana yang dilihat. Wah, kita akan semakin grogi gitu. Okay. Open body posture, tegap, dan upayakan tangan itu bebas, tidak pegang yang lain kalau bisa, paling alat bantu seperti ini bebas. Kenapa? Supaya bisa digunakan untuk menciptakan aksentuasi atas kata-kata yang kita ucapkan itu. Gunakan untuk memperkuat diksi yang kita pilih dalam pembicaraan itu. Jangan digunakan untuk yang lain dan seterusnya, tapi digunakan bebas dan digunakan untuk memperkuat aksentuasi kita. Ini body language yang harus kita mainkan. Jadi defaultnya apa Bu sekalian? SEO, smile, eye contact, dan open body posture. Nanti ketika Pak tampil di kelompoknya untuk bicara opening, ini yang akan dilihat dan dinilai. Eye contactnya kayak apa? Senyumnya ada enggak? Bodinya kayak apa gitu ya? Oke, penting. Ya. Nah, itu defaultnya. Sekarang kita akan, monggo Mbak. Tadi Bapak bilang kan jangan menyentuh anggota tubuh yang tidak ada hubungan dengan ekspresinya. Lalu bagaimana kalau misalkan tiba-tiba kita bicara gatel atau apa gitu, pengen berubah? Oke. Nggak apa-apa, tapi ciptakan kamuflase. Ciptakan kamuflase, ujungnya apa? Garuk. Gimana ya? Saya ini agak gatel nih. Ini gatel kan? Terus kita ngomong. Tiba-tiba kita bisa merubah sedikit alur pembicaraan, agak keluar sedikit. Rasanya nggak enak ya kalau kita mengalami masalah di hidung kita, misalnya gatel.
Tapi biasa itu namanya distract, itu gangguan itu. Kayak kita sedang ngomong gitu ada distractnya. Nah di kantor juga ada distract-distractnya. Tapi fokuslah pada bla bla bla. Jangan pada distractnya. Itu kamuflase. Usahakan seperti itu. Nah ini sudah namanya utilisasi ini namanya. Ini udah level lebih tinggi lagi nih utilisasi ini. Kalau udah nyaman dengan diri sendiri itu banyak kok Pak ide-ide untuk seperti itu. Kita sering kok melihat para pembicara itu salah ngomong, tapi nggak membuat mereka kemudian grogi, down. Beda dengan kita yang pengalamannya kurang itu salah itu langsung kayak udah dunia runtuh gitu kan ya. Padahal enggak. Beberapa orang dengan pandai menggunakan kesalahan itu untuk menciptakan suasana baru yang lebih segar. Itu namanya utilisasi. Apapun yang terjadi stage itu bisa kita utilisasi. Kita gunakan untuk mendukung pembicaraan kita atau menciptakan suasana yang berbeda dari sebelumnya itu. Oke. Nah, nanti kita akan tampil masing-masing orang punya waktu 5 menit di hadapan teman-teman sekelompoknya. Ini ada 28 ya, dibagi 4 nanti. Jadi kira-kira itu kelompok Anda berapa orang itu? 7 ya, 7. Ada masing-masing ada coachnya. Kita tampil 5 menit membawakan materi tentang apa? Opening, bagaimana membuka sesi. Nanti dinilai oleh teman-temannya dan oleh coachnya, ada masukan, ada feedback dari teman-temannya. Ini micro lab pertama di situ. Micro lab berikutnya tampil di kelompok yang lain, membawakan topik yang lain. Kita akan bicara mengenai opening. Opening, pembukaan ya. Oke, pembukaan. Pembukaan itu penting. Karena ini sesi di mana kita akan membangun rapport dengan audiens, membangun kedekatan dengan audiens, membangun ikatan dengan audiens, koneksi dengan audiens. Dengan default kita bisa menghadirkan ikatan awal yang menyenangkan. Kita bisa mengenalkan diri kita agar mereka mengenali siapa kita. Ini trainer atau speaker ya, bisa ganti speaker juga. Merasa dekat dengan kita dan kemudian enjoy dengan kita. Tugas kita seperti ini, membangun building rapport. Lakukan hal-hal yang bisa membuat ini terjadi di sesi opening itu. Gimana caranya? Kita bisa datang dengan edifikasi positif setelah menyapa audiens. Apa kabarnya Bapak sekalian? Lalu kemudian saya melihat wajah-wajah yang cerah di hari ini. Sepertinya segala permasalahan kantor akan hilang selama seminggu ini. Tetapi tidak sekedar melupakan permasalahan kantor, saya melihat sebuah wajah-wajah yang penuh dengan rasa ingin tahu untuk meningkatkan kompetensi. Wah. Edifikasi positif. Saya nggak percaya bahwa setiap orang di dalam kelompok ini tidak bisa ngomong depan publik. Karena yang tampak dan saya rasakan energinya adalah orang-orang yang sudah terbiasa bicara di depan publik dan akan bisa lebih bagus lagi ketika nanti tampil di depan publik. Beri penguatan-penguatan pada mereka, misalnya itu ya. Bangun kemiripan. Ya, karena saya orang Kementerian Keuangan, saya ngomongnya mengenal dirinya dengan bahasa-bahasa yang kira-kira bisa dimengerti oleh orang Kemenq. SBU, SBM itu kan bahasa-bahasa yang hanya dimengerti oleh orang Kemenq kan. AFS, MPN gitu. Tapi kok tampil di luar ya nggak begitu pendekatannya. Cari yang lain yang bisa membuat kita dekat dengan mereka. Dan bagi saya sesi opening ini adalah sesi untuk mengenalkan siapa kita dengan cara yang ya menurut saya lebih enak, lebih selamat. Saya beberapa kali perhatikan seorang pembicara besar tampil di publik lalu datang dengan CV-nya dan dia kenalkan CV itu, bla bla, sebutkan bukunya, disebutkan penampilan, disebutkan klien, disebutkan bla bla bla. Niatnya bagus ya, membangun inisial credibility. Di saat dia bangun kayak gitu itu ekspektasi tiba-tiba meningkat. Pendengar juga langsung meningkat ekspektasinya. Sayangnya pas ngomong biasa-biasa aja, kebanting tuh Pak, plok gitu. Maka penting untuk menunjukkan karya kita dengan rendah hati. Oke. Penting. Maka kenapa sih saya tadi ngomong soal Andra and the Backbone, ibu saya dan seterusnya. Itu kan nggak penting banget kan? Nggak penting banget. Cuman bagi saya adalah sesi di mana Bapak Ibu sekalian bisa merhatikan saya dan baca sesuatu di belakang sana itu tanpa saya harus ngomongin itu. Nggak mungkin kan Bapak ngeliatin saya terus, Ibu ngeliatin saya terus.
pasti kemudian membaca apa yang ada di sini kan. Jadi CV pun nggak perlu disampaikan, dibacakan, bla 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 bla. Tapi bisa dengan cara seperti itu. Ada pesan terselubung namanya di balik cerita tadi itu. Ya Mas. Kedekatan. Menunjukkan karya yang dekat dengan audiens, tapi satu sisi itu reputasi hati. Oke. Soalnya kan Contohnya gimana? Kan kita ininya ada yang mungkin meninggikan kita gitu ya Pak. Tapi di satunya lagi kan justru dengan dekat hati. Ini seperti apa ya? Contoh, ini keren banget. Ada seorang peserta kita, saya lupa di sini tempat yang lain ya. Cara mengajarnya keren banget. Dia mau ngomong soal fotografi. Tetapi orang tahu dia tidak pernah sekolah di dunia itu. Maka cara dia kenal seperti apa? Dia bilang begini. Saya hanyalah seorang penikmat. Sebuah gambar yang diambil dengan angle-angle yang berbeda, yang unik gitu. Saya dulu belajar di Prodi Anggaran selama 3 tahun, kemudian kuliah di mana, lalu kemudian bekerja di mana, diceritain itu. Jadi nggak pernah saya belajar mengenai fotografi. Hanya saja ada sebuah kesempatan di mana saya pernah mengikuti sebuah klinik fotografi yang dibawakan oleh Darwis Triaji. Dia mengenalkan saya beberapa teknik-teknik fotografi, dan setelah itu kemudian saya praktekkan. Selama 7 tahun saya mengelaborasi praktek-praktek yang pernah ditunjuk oleh seorang Darwis Triaji ini. Sehingga kemudian saya bisa melihat tampilan seperti ini, ada sebuah foto, gambar apa gitu, ditunjukkan sama dia. Bisa juga menghasilkan karya seperti ini, Ini semua adalah ya latihan, hasil dari sebuah proses-proses latihan selama 7 tahun terakhir ini gitu. Bukan seorang yang ahli di bidangnya, tapi orang udah ngelihat karyanya keren itu loh. Dan kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya menghasilkan sebuah foto yang menurut tekniknya itu benar dari seorang Darwis Triaji. Kira-kira gimana seperti itu? Ketika dia ngomong teknik fotografi, kira-kira Anda dengar nggak? Mau nggak membenarkan dan membiarkan pendapat dia atau teknik dia itu? Iya kan? Pertama apa? Dia pernah belajar dari seorang Darwis. Jadi ilmunya dari seorang Darwis. Dan yang kedua, dia 7 tahun mempraktekkan itu. Sehingga adanya seperti ini. Dia termasuk rendah hati, menampilkan sebuah karya, tapi dengan sebuah pendekatan yang rendah hati, tidak mengklaim. Oh, dia ahlinya, dia seorang fotografer, bla bla bla. Beberapa karyanya masuk ke majalah atau apa gitu, tampilkan aja. Jadi ada karya yang nyata, dan itu bisa membuat orang itu percaya bahwa dia memang the man on it, itu pantas untuk jadi situ tentang fotografi, walaupun latar belakangnya tidak sepenuhnya di dunia itu. Nah, ini teknik ya, menggunakan nama besar orang untuk meningkatkan kredibilitas kita, minjem itu ya. Dan itu dia lakukan karena apa? Ya memang saya dapat ilmu itu dari seorang Darwis Triaji. Yang saya sampaikan itu adalah apa yang saya dapatkan dari Darwis Triaji plus pengalaman saya selama 7 tahun itu, sehingga hasilnya seperti ini. Oke. Intinya adalah cara kita menyampaikannya harus dengan rendah hati, tapi harus ada sesuatu yang bisa kita tunjukkan di situ. Dan Bapak ini dipamerkan ya Pak ya. Harus ada hal yang nyata yang mewakili kompetensi kita, mewakili pengalaman kita Pak Erwin, yang mewakili karya kita itu. Ini penting. Ini teknik pembukaan yang namanya why. Bagaimana cara kita menggrab audiens itu dengan teknik why? Kita lanjut ya. Bagaimana kita membuat audiens itu mau melihat kita, mendengar kita, dan memutuskan tuh, wah ini sesi ini harus saya ikuti itu.
Dalam sesi perkenalan, hadirkan why. Kenapa Anda layak untuk didengarkan? Ini ada seseorang yang sedang ngomong, ada eselon 3, ada eselon 4, ada eselon 2 di situ. Kebanyakan eselon 3 di situ. Dan coba lihat, kira-kira arah perhatian audiens itu kebanyakan di mana ya? Kemana ya? Enggak sepenuhnya ke komunikator kan? Tapi kita bisa melihat ada banyak wajah yang terpaku kepada komunikatornya kan? Ada beberapa orang yang terdistrak. Ini kan lagi makan nih. Ya, jadi pandangannya pasti ke makanannya. Ini ngeliat ke yang lain, kenapa? Karena posisinya menghadap ke sana. Kayak gitu tuh. Tapi it's okay, apapun kita harus bisa memastikan bahwa arah sebagian besar dari audiens itu ke kita. Kita tidak mungkin memuaskan semua audiens kita. Tugas kita sebagai speaker adalah meminimumkan ketidakpuasan audiens. Maka kita datang dengan why. Mengapa saya harus mendengarkan orang ini? Kalau dalam bahasanya Bobby Dirk-Porter itu namanya ambak. Apa manfaatnya bagiku? Maka di sisi awal pembukaan itu datang dengan why ini. Apa manfaat bagiku? Kenapa? Orang dewasa mau mendengarkan kalau dia merasa ada manfaat dari pembicaraan orang yang tengah dia dengarkan itu. Betul kan? Jadi datanglah dengan ambak atau why di awal itu. Gimana cara membangun why-nya? Cara menghadirkan why gimana? Ada banyak cara.